Jadi pasti tidak akan ada yang fair play Bang, apalagi saat ini penguasanya bermain, ada anaknya di sana, ya pasti anaknya pengen, bapaknya pasti ingin anaknya menang lah. Masa ada bapak yang ingin anaknya kalah, kan nggak gitu, pasti kan ingin anaknya menang. Caranya gimana? Ya macam-macam lah, dia dukung anaknya dengan sepenuh hati gitu lah. Jadi kalau kemudian hal-hal itu kalau memang benar ya, ada di teror, diintimidasi atau disabotase, bukan di teror ya Bang, ya, sabotase. Disabotase, dihambat ya. Nah itu ya dihadapi saja, tidak ada cara lain selain itu, karena semuanya kan sadar yang dihadapi adalah penguasa, dan menghadapi penguasa kan susah. Dalam sejarah Indonesia, fair play politik itu cuma terjadi di zamannya Megawati Soekarno Putri tuh, pada saat pemilu 2004 ya. Makanya kita harus acungi jempol juga. Bu Mega waktu itu karena berpegang penuh dia terhadap demokrasi, dia benar-benar menjaga demokrasi itu ada, sehingga salah satu contohnya orang yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono, seberapapun sakit hatinya Bu Mega terhadap Susilo Bambang Yudhoyono, itu dipersilahkan oleh Megawati Soekarno Putri untuk maju ke Pilpres 2004. Dan tidak dihalangi? Tidak dihalangi, tidak diganggu partainya. Tidak disabotase? Iya, tidak disabotase. Apa sulitnya seorang Megawati Soekarno Putri memerintahkan Menko Polhukam misalnya saat itu, atau Menteri Hukum dan HAM misalnya kalau zaman sekarang, untuk tidak mengesahkan aktanya Demokrat, Partai Demokrat. Kan bisa saja itu terjadi gitu. Atau misalnya mengganggu partai politik lain yang waktu itu mendukung Pak SBY, itu kalau nggak salah PKS kalau saya nggak salah termasuk itu. Apa susahnya buat Megawati Soekarno Putri? Pada saat itu. PBB ya, itu dia. Apa susahnya buat Bu Mega? Nggak ada susahnya. Tapi dia tidak lakukan itu. Apa susahnya seorang presiden kala itu ya mendowngrade PAN misalnya, yang dengan Amin Rais juga kuat waktu itu. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia mempersilahkan semua kontestannya untuk maju melawan dia. 5 waktu itu kontestannya. Dan dia fine-fine aja. Begitu kalah, dia mengambil sikap saya oposisi. 2009 dia maju lagi melawan penguasa. Sulit nggak Ibu Mega waktu itu? Kalau saya tidak salah, hambatan-hambatan itu datang juga untuk Ibu Mega. Tapi dia tetap lawan. Dan dia begitu kalah, ambil oposisi. Dia tidak masuk ke pemerintahan. Seingat saya itu waktu zaman pemerintahan langsung, ya mungkin itu ya. Yang fair play terjadi itu di 2004 aja, menurut saya. Jadi itulah pemilu jurdil di zamannya Ibu Mega. Jurdil Ibu Mega itu. Jadi pemilu pertama, pemilu kedua ya, setelah 99, setelah reformasi. Dan itu jurdil banget, makanya saya bilang nggak ada. Kalau Ibu Mega mau kan mudah itu. Jadi menghalangi. Mas Henry terkagum ini dengan tabiat politik Ibu Mega ya? Iya, dan dia per hari ini kan memang, saya menyebutnya Ibu Mega ini penjaga negara. Dan negara yang dia jaga ini bukan main-main, ini negara hukum. Yang dia jaga. Jadi pada saat ada orang yang berusaha melawan hukum, itu dia cegah. Makanya kalau ada yang minta 3 periode, padahal hukumnya 2 periode, dia cegah. Itu hebatnya Ibu Mega tuh. Dan dia konsisten sampai hari ini, umurnya juga sudah 70-an lebih, dia konsisten di situ gitu. Nah,